Kamu adalah manusia biasa. Haleluya, di mana menyenang diri dan kami juga akan Engkau lebih dari itu. Sebabnya kami percaya bahwa hidup kami tanpa Engkau Tuhan tidak ada artinya. Hidup kami hampa, hidup kami tidak berguna, hidup kami hanya debu adanya Tuhan. Haleluya. Haleluya, kami hanya bunga rumput Bapa. Haleluya, dari semangatnya akan berlalu dari kehidupan kami. Haleluya Bapa, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Para pujian dan penyembahan kami ke hadapan hadirat-Mu. Kiranya Engkau bertakhta di atas puji-pujian dan penyembahan orang-orang benar Tuhan. Biarlah kami membuat satu haleluya takhta yang besar Tuhan, dan Engkau bertakhta di atas puji-pujian Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mengingatkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Kamu yang dapat berkata-kata adalah manusia biasa. Haleluya. Berikan kami hati sebagai seorang murid Tuhan, untuk dapat mengerti Tuhan dan dapat belajar Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan apa yang Kau haleluya ucapkan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, dan hamba-Mu akan lanjutkan itu Tuhan kepada anak-anak-Mu Tuhan, supaya semakin hari di waktu-waktu yang jahat, di mana Tuhan kami tidak tahu keadaan di situasi di sekeliling kami. Haleluya. Sebab firman-Mu berkata, hari ini sudah jauh malam, hampir siang Tuhan. Haleluya, itu tempat kami pertahankan, kami boleh berjaga-jaga menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Ya. Shalom. Puji bagi nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita sangat bersukacita. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan satu lagu pujian dan cita besar dan perkasa Allah kita. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita.
pujian kita. Sebab di bawah langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena tidak ada wakil-wakilnya. Tapi Yesus sendiri jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika dia mati, dia katakan bahwa sudah selesai. Tanggung baik Allah itu terbelah menjadi dua. Maka saudara dan saya berdoa, Tuhan mendengar. Amin. Kita terwakil. Jadi baik. Mari kita baca firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Dia punya judul atau perikop diberikan oleh Lembaga Kitab Indonesia. Itu perumpamaan tentang hakim yang tak adil. Bukan adil, tak benar. Hakim yang tak benar. Dia punya perikop di atas katakan seperti itu. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Berarti dunia ini tidak ada hakim-hakim yang tak benar. Hakim yang bisa dibayar dengan uang, hakim yang bisa mendapatkan suap. Ketika kita datang ke pengadilan, kita punya masalah, susah dapat diselesaikan karena kita tidak punya uang. Orang yang punya uang banyak, maka dia akan menyelesaikan masalah yang terbelah. Karena hakim itu mereka mendapatkan suap. Tapi di sini lain. Ini hanyalah satu perumpamaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dia punya perikop di atas sudah kita baca. Ayat yang satu dia bilang begini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, tidak putus-putus, tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan. Mereka harus selalu berdoa. Terus dia katakan lagi di dalam ayat berikutnya. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Terus, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, hendaklah hakku, belalah hakku terhadap lawanku. Dan di sini mereka hidup di kota yang sama. Hakim yang tidak benar dengan seorang janda. Seorang janda kalau dulu di Israel itu ada pembagian tanah pada setiap suku. Setiap suku diberikan, suku mulai dari suku Lewi yang tertua sampai kepada suku yang paling terakhir dari anak-anak Yakub dibagi semua. Dan seringkali kalau di dalam kita lihat waktu orang Israel, kalau orang itu tidak mampu mengolah tanahnya, dia gadaikan kepada mungkin kepada keluarganya. Kemudian kalau dia ada berkat, dia akan kembali lagi ambil tanah itu kembali daripada tempat di mana dia gadaikan. Jadi di sini berbicara ada perempuan janda ini dia menuntut haknya kepada hakim dan lawannya ini
yang mengambil haknya ini mungkin sebidang tanah atau apa yang dia gadaikan tidak tahu. Tapi di sini dikatakan bahwa seorang janda ini tidak putus-putusnya datang kepada hakim untuk meminta pembelaan daripada hakim. Setiap saat, mungkin sebentar dia pergi, pagi dia pergi, dia minta mungkin hakim itu mah. Dia ketuk pintunya. Pak Hakim, tolong selesaikan masalah saya, kembalikan hak saya, dan lawan ini dari lawan saya. Setiap kali, mungkin sebentar dia baru pulang sampai di rumah, dia makan selesai, dia datang lagi. Pak Hakim, wah hakim ini selalu dia bosan. Sore datang lagi, tiap kali aku katakan bahwa tiap hari dia datang harus mengadukan masalahnya kepada hakim ini. Sampai tidak puas. Alkitab terangkan selanjutnya, kita baca. Terus ayat yang dari mana sampai mana tadi? Sekarang ayat yang keempat ya. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Hakim ini merasa takut. Waktu dia mungkin datang sendiri, mungkin dia akan datang dengan rasa. Hakim ini hakim yang tidak takut Allah, terus tidak takut kepada orang siapapun. Allah saja dia tidak takut, apalagi kepada manusia. Tapi dia pikir-pikir, pasal orang ini dia punya masalah sudah. Saya benarkan dia sudah, supaya jangan dia akan menyusahkan aku. Dia tahu. Sewaktu-waktu janda ini datang bukan sendiri, mungkin akan bawa dia punya anak, dia punya saudara-saudara, semua atau sukunya. Satu saat mereka dapat menyerang aku. Jadi ini adalah seorang hakim. Hakim ini. Alkitab menceritakan seperti itu. Lalu Alkitab mengatakan di sini bahwa hakim itu pada akhirnya dia membenarkan janda itu. Ya, karena janda ini selalu datang meminta. Dari pagi dia datang minta, siang datang minta, sore bahkan malam dia minta. Ini berbicara tentang bagaimana kita tidak cemu-cemunya datang kepada Tuhan. Amin. Tidak putus-putusnya kita datang kepada Tuhan untuk bermohon. Ya. Kita punya masalah, kita punya persoalan yang begitu besar yang kita tidak dapat selesaikan dengan kekuatan kita. Karena iblis itu dia dahsyat, artinya kekuatannya jadi dikatakan seperti dia ada di sekeliling kita, dia seperti singa. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita tidak hati-hati, dia akan menyerang kita. Itu adalah pekerjaan daripada iblis. Jadi Alkitab katakan kepada kita, kita tidak usah cemu-cemu datang kepada Tuhan. Kita tidak usah berputus-putus datang kepada Tuhan. Kita tidak usah bimbang-bimbang dulu. Hari ini saya tidak bisa melakukan ini, saya tidak bisa berdoa. Susah sekali saya berdoa. Tapi kita katakan, kenapa kita harus melakukan itu? Karena kita tidak bisa lawan segala sesuatu dengan kekuatan kita. Amin. Tuhan Yesus saja, waktu dia menghadapi iblis di padang gurun di laut,
Matius pasal 24 itu, dia tidak pernah bilang begini, iblis datang kepada dia dan iblis, kau pergi, sudah, saya tidak mau dengan kau. Tapi dia, Tuhan Yesus bilang begini, dia hati iblis, enyahlah engkau dan pergilah dari sini. Engkau harus menghormati Allah. Karena iblis itu, dia ada di sekeliling kita. Dia selalu mendakwa kita. Dia selalu menggunakan kebenaran firman Tuhan. Dia selalu hadir di tengah-tengah anak-anak Tuhan. Ya, sebagai malaikat Tuhan. Ya. Dia akan menceritakan segala sesuatu yang bagus-bagus. Tetapi pada akhirnya dia akan menjatuhkan kita. Makanya kita tidak usah bosan-bosannya. Tidak usah jemu-jemu datang kepada Tuhan. Waktu Tuhan Yesus di taman Getsemani, dia ada di taman Getsemani waktu sebelum dia ditangkap. Dia berdoa. Waktu dia sedang berdoa, dia bawa ada 3 murid. 3 murid ini mengikuti dia, lalu dia tinggalkan. Mungkin jarak ada, mungkin berapa meter ke depan dia melangkah, katakan kepada mereka, tunggulah aku di sini dan berjaga-jaga dan berdoa. Aku mau pergi ke sana. Ketika Tuhan Yesus melangkah dan kembali lihat bahwa orang-orang ini sedang tertidur. Ya. Dan mereka sedang tertidur, lalu dia kembali lagi. Ketiga kali lalu dia katakan kepada mereka, memang roh itu menurun, tetapi jangan tuh itu lama. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga selalu. Ya. Kita berdoa, bukan berjaga-jaga dengan senjata, pegang parang, pegang judi, dengan senjata AK-47 atau M16, lalu kita duduk jaga di pintu. Iblis musuh kita datang dari mana? Kita akan dorong dia. Kita berjaga-jaga di sini. Kita tunggu di hadirat Allah. Sebab iblis itu akan datang, ya, menghancurkan kehidupan kita. Kalau kita tidak berjaga-jaga, maka iblis itu akan membuka dorong, ya, mengangkat pintu, dan dia akan masuk. Pernah ada ilustrasi di sini. Berapa tahun yang lalu, UKKR dari Permas, ya, mereka lakukan ini. Iblis itu dia akan datang di tengah-tengah kehidupan anak-anak Tuhan. Dia akan datang menerobos masuk. Kalau tidak, anak-anak Tuhan itu tidak berpegangan tangan. Mereka hidup dalam satu persekutuan. Mereka lakukan. Dan iblis itu, kalau pada saat mereka lemah, mereka lepas tangan, tidak bergandengan tangan, iblis akan mengambil celah yang masih di tengah-tengah. Dia akan berusaha untuk mengacaukan keadaan anak-anak Tuhan. Keluarga-keluarga Tuhan. Keluarga-keluarga Kristen, dia akan hancurkan. Karena iblis itu licik. Sebab itu kita harus selalu berdoa. Kita harus standby. Kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga terus. Sebab sewaktu-waktu iblis akan masuk. Karena di waktu dia menguji Tuhan Yesus di padang gurun, apa yang dia katakan? Hari ini Tuhan Yesus kemenang, tapi dia akan datang lagi. Dia akan datang lagi untuk menghancurkan Tuhan Yesus. Tapi tidak bisa dia mengambil alih kekuasaan daripada Yesus. Itu sebabnya, apalagi kita manusia lemah, kita manusia daging dan daging. Firman Tuhan yang jelas katakan perlawanan kita bukanlah melawan darah dan daging. Amin. Kita melawan penguasa roh-roh yang ada di udara, penguasa-penguasa yang ada di bumi. Makanya kita sering harus berdoa, berjaga-jaga, karena iblis akan datang menghancurkan keluarga, anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen. Pernikahan orang-orang anak-anak Tuhan, Kristen itu akan hancurkan karena mereka tidak berjaga-jaga. Lewat apa? Kita berjaga-jaga bukan saja untuk diri kita, tapi kita berjaga-jaga keluarga kita, anak-anak
anak-anak kita yang ada jauh di sana, kita berdoa. Kita berdoa, kita tidak tahu. Pada saat anak-anak kita hidup, ada satu cerita film tentang antikris, ya, tentang akhir zaman. Waktu anak daripada satu keluarga ini, karena hidupnya, mungkin dia karena sekolah jauh dari orang tua, dia hidup di kos-kosan, tapi teman-temannya ini hidupnya tidak benar. Lalu dia telepon kepada mama, aduh mama saya bosan sekali hidup di sini. Kenapa? Karena teman-teman ini aneh-aneh sekali. Hidup pergaulan anak-anak Tuhan harus sama-sama diadakan itu supaya iman itu bertumbuh, supaya iman itu bisa mengalami perubahan dari hari. Kalau perkumpulan anak-anak Tuhan itu jauh dari hadirat Allah, maka apa yang akan terjadi? Dan kisah ini menceritakan bahwa ketika Tuhan Yesus datang, anak dengan mama yang setia beribadah, tetapi bapak dan anak perempuan yang besar ini, mereka ketinggalan. Mereka tidak pernah ikut terpaksa waktu Tuhan datang, karena bapak dan anak ini tidak pernah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga bukan berarti kita melihat iblis datang dengan wajah yang begitu ganas, lalu kita ambil tombak, kita ambil parang, kita kejar dia. Tidak. Yang kita kejar itu, kita lawan rohnya yang sedang menyesatkan anak-anak Tuhan, yang selalu berjalan di sekeliling kita seperti singa yang mengaum-ngaum untuk menelan anak-anak. Jadi hakim ini membenarkan dia, karena dia selalu datang. Hakim ini bilang bahwa saya harus membela dia. Ya. Tuhan Yesus bilang begini kepada murid-murid, mintalah, maka kamu akan diberi. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Kalau kita minta kepada Bapa kita di surga, tidak mungkin dia memberikan kita ikan ketika kita memberikan ular ketika kita minta ikan, atau memberikan kita batu waktu kita minta roti kepada Bapa kita. Bapa yang jahat saja bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dia bisa memanjakan anaknya, apalagi Bapa di surga. Ketika kita minta sesuatu kepadanya, tidak mungkin dia bilang anak masker yang lain baru kita ini tidak. Tetapi dia tetap akan memberikan karena kita punya Bapa. Amin. Kita punya Bapa hanya satu, yaitu Yesus, hakim yang adil, yang akan membela kita punya perkara. Ketika kita lihat ada masalah datang, tidak mungkin kita lari kepada hakim dunia ini untuk menyelesaikan masalah kita. Tidak kita datang kepada Tuhan dan tidak jemu-jemu dan tidak kosannya. Kita berlutut dan kita berdoa dan kita taruh masalah kita di bawah lutut kita dan kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan turunkan. Itu adalah Bapa kita. Makanya kita tidak bisa jemu-jemu. Kita tidak bisa bosan untuk datang kepada Tuhan. Ada 3 bagian yang saya berikan di sini. Yang pertama, orang berdoa dengan tidak berjemu-jemu, Allah akan membenarkan, membela haknya. Ya, itu adalah pertama. Terus Allah tidak akan mengulur-ulur waktunya sebelum menolong orang yang berseru siang malam. Allah tidak akan mengulur-ulurkan waktunya. Ya, begitu dia dengar kita punya seruan yang sungguh-sungguh. Jangan kita hari ini kita berdoa untuk segala sesuatu. Yang kemarin kita berdoa lain, hari ini kita minta kepada Bapa lain. Nanti Bapa dia bingung, apa yang sekarang kita minta.
Kemarin kau minta apa? Hari kau minta lain. Tidak mungkin. Besok kita minta lain lagi. Bapak tidak mungkin dia akan memberikan. Mungkin barang yang kita minta dia sudah datang ada dekatnya kita. Mungkin tentang keselamatan. Mungkin tentang anak kita. Mungkin tentang suami kita. Mungkin tentang istri kita. Tuhan sudah memberikan, mengulurkan segala sesuatu. Tapi karena doa kita itu tidak transparan, tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Mungkin kita banyak Yakobus katakan seperti ini. Ya. Mungkin seperti ombak laut mengombang segala sesuatu yang kita buang di laut. Jadi gelombang itu membawa itu barang yang ada terapungnya ke laut itu dia sebentar kalau sampai di tengah-tengah laut dia akan kembali lagi. Jadi iman kita itu mulai dan ombak ambing. Tuhan bisa jawab sampai masalah atau tidak. Tuhan bisa selesaikannya. Tuhan pasti selesai. Dia tidak akan mengulur-ulur waktu. Amin. Dia akan mengatakan yang terbaik untuk kita. Jadi Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Walau dalam keadaan apapun, tetap Allah itu setia. Mungkin hari ini kita tidak setia sungguh-sungguh, tetapi Tuhan tetap setia. Amin. Mungkin kemarin kita tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Mungkin yang akan datang kita tetap tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Dia tetap akan menunggu kita. Kapan? Ketika kita berseru yang sungguh-sungguh, doa kita ditampung dengan sungguh-sungguh, maka satu saat dia akan bilang sama malaikat, Kak, sini dulu. Lihat anak ini selalu meminta. Mungkin ingin mari kita kirim dulu untuk anak ini. Ketika malaikat itu datang, malaikat membawa berkat tidak datang, yang memberikan kita berkat yang kita minta bertahun-tahun. Sebab ada berkat yang datang, ada sesuatu yang datang, bukan langsung begitu kita berdoa hari ini terjadi. Ya. Tetapi ada yang kita berdoa bertahun-tahun lamanya, maka segala sesuatu akan terjadi. Pergumulan yang seperti ini susah orang lain. Kalau kami di keluarga, artinya itu sudah biasa. Biasa mengalami hal-hal seperti itu. Walaupun bertahun-tahun lamanya, tetapi kemudian baru kita lihat, oh ini yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan. Sebab Tuhan tidak akan membiarkan, Dia tidak akan mengulurkan waktu untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Tuhan akan memberikannya. Karena Allah itu luar biasa. Hakim yang tidak adil saja, yang tidak pernah mengenal Allah saja, dia bisa membela hak. Apalagi hakim kita yang menyelesaikan masalah kita, sebesar apapun masalah kita. Amin. Dia menyelesaikan, jangan tiadakan. Mungkin masalah itu besar, sebesar gedung ini, tapi dia akan kecil. Dari yang kecil itu dia akan tiadakan. Tidak ada masalah walaupun kita ada masalah dalam kehidupan, tetapi bersama dengan Yesus kita akan melakukan perkara-perkara besar. Karena Yesus, Dia adalah satu-satunya. Dia katakan, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Berarti kita harus percaya kepada Yesus. Amin. Kita tidak harus percaya kepada siapapun dalam dunia ini. Ya. Sebab Yesuslah. Ya. Satu-satunya. Yesus segera akan menolong dan membenarkannya dan menemukan iman di bumi. Itu adalah bacaan yang terakhir yang didatangkan dari iman kita. Iman itu yang mendorong kita. Kalau iman dalam Yakobus katakan, kalau kita beriman dengan saya ini orang
iman. Kalau kita tidak mempunyai iman, iman kita seperti ombak laut, ya, mengombak-ambingkan ketika kita buang kotor ke sana lalu kembali lagi ke sana kemari, akhirnya tidak terarah. Kalau kita buang ke sungai, karena sungainya mengalir ke satu arah, maka sesuatu itu akan hanyut dan pergi. Tetapi kalau di laut, kita ombak bawa ke sana, air sudah mati, dia terapung di tengah laut sana. Terlalu lama lagi air naik, baru sudah ada di ombak bawa dia kembali lagi ke pinggir. Jadi iman yang terombak ambing. Jadi kita tidak bisa mendapatkan apa-apa walaupun kita berdoa dan ulang kali. Amin. Kita tetap, tapi kita harus datang. Jangan bosan-bosan dengan jemu. Tidak jemu-jemu. Kalau kita rasa jemu, kita rasa bosan, kita pergi, kita sudah kalah dalam pride. Waktu saya naik ke Pergunung, terus di Pergunung itu, di tempat latihan itu, di depannya itu, mereka tulis di sini, di depannya. Lebih baik mandi keringat selama berlatih daripada mandi darah di waktu pertempuran. Artinya ketika kita datang kepada kita mulai belajar mencucurkan air mata, menangis kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hati yang hancur. Kita memanggil kepada Bapa kita. Tidak mungkin Bapa itu tidak memberikan yang terbaik untuk kita. Yang tidak, Bapa tidak mungkin memberikan yang tidak baik untuk kita. Apalagi dia Bapa. Apalagi kita ini adalah anak sulungnya. Tidak mungkin dia membiarkan kita. Satu-satunya lagi anak yang baru, dia tidak mungkin membiarkan anak yang minta. Paling dia kasihan. Dia memberikan yang terbaik. Anak hari ulang tahun, kalau ulang tahunnya tidak mungkin dia memberikan sesuatu yang anak tidak bisa menggunakan. Mungkin contohnya mungkin saya tidak tahu bawa sepeda, lalu saya meminta motor. Tidak mungkin Bapak memberikan dia bilang, mungkin. Kau tidak tahu bawa sepeda, saya perlu minta motor. Bagaimana kau bisa bawa motor itu? Artinya segala sesuatu kita harus minta dan jangan sampai supaya Bapak sudah memberikan. Kalau kita minta Roh Kudus untuk mengurapi kita punya kehidupan, maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Untuk pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang kita lakukan, Tuhan akan memberikan kita. Mungkin Bapak itu dia tidak jahat dan selalu pukul kita. Tapi ketika kita datang, kita dengan rasa hormat kita katakan kita mungkin tunduk Bapak. Kita mohon kepada Bapak tolong berikan saya ini. Gitu. Mana apa yang ada? Berdiri nak, berdiri. Pasti Bapak memberikan kau yang terbaik. Amin. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Tiap kita katakan. Kita akan melihat lagi 3 hal penting dalam kita berdoa, di mana kita harus tidak diam. Bagaimana caranya? Alkitab katakan, mengapa kita harus berdoa? Supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lukas 22 ayat 40 dikatakan, berdoa dan berjaga-jaga supaya jangan kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Amin. Sebab dunia ini jahat, pencobaan itu akan selalu datang. Kita belum sempurna. Amin. Kita masih bisa dipengaruhi. Kita masih bisa dipengaruhi oleh dunia ini dengan cara-cara yang licik, oleh pekerjaan setan. Pencobaan itu akan datang untuk mempengaruhi kita.
Waktu Tuhan Yesus jadi penakut, iblis datang kepada dia. Hai Yesus, kalau benar-benar engkau anak Allah, engkau jadikan, kalau sudah lapar, kau jadikan batu ini menjadi roti dan makan. Maka Tuhan Yesus berikan batu ini. Ketika dia lihat, betul juga ya, saya sudah lapar begini, saya harus makan ini supaya saya kenyang. Tapi Yesus tidak mungkin batu ini menjadi roti dan saya makannya, karena dia bisa makan batu. Tapi mustahil bagi Allah bahwa kalau batu itu bisa jadi roti dan makan, dia bisa saja dia jadikan roti itu, batu itu jadi roti. Tapi dia tidak mau. Dia katakan bahwa batu itu bukan makanan. Artinya iblis coba untuk menawarkan sesuatu kepada dia. Datang lagi, bawa lagi, taruh di atas gunung yang tinggi. Di sana dia melihat, oh, di sana ada kerajaan-kerajaan yang besar. Dia katakan, iblis katakan kepada dia, kalau benar-benar engkau anak Allah, kalau kau sujud sedikit saja kepada saya, tuntut saya sedikit begini, tidak usah terlutut, mungkin hanya begini saja. Ya, hormat-hormatnya orang Jawa, hormat-hormatnya orang Jawa itu mungkin begini, mungkin amanah ini adalah, mungkin hormat-hormatnya, mungkin tidak kita menghormati apa. Sedikit saja, saya akan memberikan kau kerajaan yang besar. Tetapi apa kata Tuhan Yesus kepada iblis? Jangan kau mencobai Tuhan Allah. Dia tidak puas lagi. Tidak puas lagi. Dia bawa lagi masalah kedudukan lagi. Dia tawarkan Yesus. Naik lagi ke hubungan yang paling tinggi daripada Allah pada suruh Tuhan Yesus. Kalau engkau benar-benar anak Allah dan kau lemparkan dirimu dari atas mereka, ada tertulis, oh dia akan menembus malaikat-malaikatnya yang datang ke kau. Iblis ini dia selalu menuduh kita. Iblis ini membuat kita menawarkan segala sesuatu. Tuhan Yesus saya mendapatkan tawaran. Wah, Tuhan Yesus saya dapat tawaran. Mungkin dia berpikir begini, disuruh begini. Adam saja yang Hawa tawar, dulu langsung percaya dan makan. Dulu tidak pernah mati. Ini saya tawar-tawar tapi memang sudah bisa. Wah, laki-laki ini dia satria sekali. Satria artinya dia luar biasa. Satria dia artinya dia orang yang hebat. Dia orang yang hebat sekali. Saya tawarkan dari tadi, tapi dia belum percaya juga. Dia tidak mau makan makanan ini. Adam dan Hawa satu kali saya dikasih tahu, kau boleh makan dua yang ada dalam taman ini, kau tidak akan mati. Tetapi satu kali makan batu dia tidak makan. Itu Adam yang pertama. Itu Adam yang baru. Adam yang menyelesaikan masalah manusia. Karena Yesus ada dia. Jadi iblis akan datang. Pertama dari 3 hal. Pertama dia akan tawarkan kita soal makan minum. Adam dan Hawa jatuh di taman Eden. Karena tidak taat, bukan karena mereka makan buah baru mereka berdosa, tetapi karena tidak taatan saja, tidak percaya kepada Yesus, tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada Allah, tidak taat perintah Allah, maka mereka jatuh. Begitu juga dengan Yesus ditawarkan, tapi Yesus dalam penawaran iblis kepadanya, dan sedikit pun tidak pernah tawar hati, tapi dia tidak taat. Sebab itu perlawanan kita bukanlah melawan harta. Karena waktu ini adalah waktu yang jahat. Roma masih ada kita.
13 ayat 11 dan 12. Karena waktu ini waktu yang jahat. Kita sedang menjalani, hari ini sudah jauh malam. Kita katakan di sana, sedikit lagi Tuhan datang. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Apakah kita sudah siap? Kita sudah berjaga-jaga? Kita sudah berdoa? Kita sudah menanti Tuhan untuk datang kedua kali. Sebab itu firman Tuhan katakan supaya hari sudah jauh malam, sudah hampir siang. Sudah jauh malam berarti di antara jam 12. Kalau sudah jam 12 lewat ke 1 menit ke depan lagi, sudah mulai masuk ke dalam hari yang baru. Penentuan waktu akan jatuh jam 1, 2, 3, 4, jam 5 hari sudah siap. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari yang siang itu. Kedatangan Kristus itu Alkitab katakan itu sebagai pencuri. Kalau kita tidak berjaga-jaga, Alkitab katakan di dalam Matius 25, seperti gadis-gadis yang bijaksana, mereka mempunyai pelita, punya pengetahuan firman yang luar biasa, punya pelita. Pelita itu adalah bicara tentang firman Allah, tapi tidak punya minyak dalam pelita itu. Kehabisan, persediaan minyak itu habis. Mereka jemu, mereka bosan, mereka berjaga-jaga, tapi akhirnya mereka tertidur karena kehabisan minyak. Ketika mereka dengar song-song dia mempelai datang, yang 5 bijaksana ini sudah siap. Mereka pakai pelitanya dan mereka menyusul kedatangan Kristus. Tetapi yang 5 yang bodoh ini, mereka masih pergi lagi mencari minyak. Berarti tidak ada waktu. Mubazir, orang bahasa dia bilang mubazir, waktu sudah tidak akan, barangnya sudah tidak terpakai lagi. Kita tidak akan mendapatkan lagi walaupun kita mengisi minyak. Jadi Alkitab katakan seperti itu pada kita. Itu sebabnya mari kita sebagai anak-anak Tuhan, Alkitab katakan kepada kita bahwa kita harus tunduk kepada Allah dan lawan iblis. Di dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan seperti itu. Lawanlah, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Amin. Jangan tunduk kepada iblis lalu kita lawan kepada Allah. Amin. Tapi tunduklah, kita harus tunduk kepada Allah dan kita lawan iblis. Injillah engkau. Amin. Kita lawan iblis. Karena perlawanan kita bukan darah daging, bukan saya melawan bahwa aku, bukan saya melawan istri saya, tetapi kita melawan roh-roh, penghulu, malaikat-malaikat yang dibuang, yang sekarang menjadi penghuni pohon besar. Arti bukan kita pergi ke pohon besar sana kita berdoa, saya mau keluar dari pohon ini, kau pergi, tidak. Mereka biasa punya di pohon besar, di sungai besar, itu waktu kapan Tuhan datang akan hukum. Tetapi yang selalu mencoba kita, pikiran kita, yang menggoda kita untuk selalu kita berbuat jahat, kita harus lawan. Amin. Kita usir dia, bertindak dia. Kalau orang keluarkan, saya teguk saja mau tidak apa-apa, tidak bayar juga, gratis. Nanti kemudian kita sudah ambil seteguk saja kita minta. Nanti kita datang lagi minta lagi. Wah, kau beli itu, sekarang kau beli sendiri. Ya, begitu. Bahasanya. Tadinya kita kasih gratis, tapi sekarang tidak. Kau beli. Kita minta sesuatu. Kita beli. Dan iblis menawarkan yang baik-baik itu. Kemudian dia akan menghancurkan kau punya kehidupan. Dia akan merusakkan. Rumah kita dibersihkan dengan luar biasa. Ketika Tuhan membersihkan kita punya rumah, dia suruh orang-orang yang ada dalam kita rumah ini pergi. Orang-orang yang jahat yang ada dalam kita punya rumah ini pergi.
Kalau masih kosong, tidak pernah terisi, tidak pernah menyatu perabot yang ada dalam tubuh kita ini dengan baik, kursi kita tidak pernah taruh untuk Yesus bertata di atas, maka iblis akan datang ngintip dia cari lubang yang kecil. Oh ada dia ngintip. Mungkin dia pada saat pertengkaran itu terjadi, dia akan datang. Kalau keluar kan, dia akan ngintip lagi. Oh, dia pergi. Kosong sekali di sini, tidak ada apa-apa, tidak terpenuhi karena bisa pergi. Panggil lagi teman-teman yang 7 lagi, tambah dia 8 orang dalam, akhirnya jahat orang dari hidupnya yang seperti murah. Karena dulu hanya 1 saya sekarang 8 orang itu akan urus hidupnya. Sebab itu Alkitab katakan kepada kita bahwa kita harus tunduk dan lawan dia dengan iman. 1 Petrus 5 ayat 9. Haleluya. Ini adalah satu firman Tuhan yang saya bisa sampaikan ke kita, supaya kita jenguk-jenguk untuk kita datang kepada Tuhan. Sebagai kesimpulan dari dalam firman Tuhan ini, kita baca dalam Efesus pasal 6. Dalam segala hal pergunakanlah perlengkapan senjata Allah. Sebab perlawanan kita bukanlah melawan darah dan daging. Amin. Perlawanan kita tidak melawan darah dan daging. Mari kita pakai perlengkapan senjata, pergunakan perlengkapan senjata. Di dalam Efesus pasal 6 ini, ayat yang ke-10 sampai 20 itu menceritakan kepada kita. Kita baca apa itu perlengkapan senjata. Coba kita baca dulu sama-sama sebagai kesimpulan dari semua apa yang kita belajar hari ini. Perlengkapan rohani. Efesus pasal 6 ayat 10 mulai. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan musuh yang iblis. Hari kami berbuat dalam tapi melawan kuasa berkuasa, melawan roh dunia yang gelap, melawan roh jahat dan negara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat menahan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegak, berikan pinggang dan kebenaran dan keselamatan yang hilang. Kakimu berpasutkan ke jalan untuk menggunakan injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah kasih-Nya, sebab dengan bisa itu kamu akan mendapat kemenangan dari semua pada api tali jahat. Dan terimalah ketupat keselamatan dan dalam roh yang itu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus
kita berdoa untuk keluarga kita, anak-anak kita, untuk masalah kita, persoalan kita, untuk keuangan kita, untuk krisis yang kita alami dalam keluarga, soal makan minum dan lain sebagainya, pendidikan anak-anak dan lain sebagainya. Tapi jangan kita lupa juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Amin. Supaya mereka membuka mulut, mereka memberitakan Injil, dan saudara saya diberkati. Amin. Itu yang lebih penting dalam kehidupan kita. Makanya doa itu adalah hal yang penting. Amin. Doa itu penuh kuasa. Ada orang yang berdoa, ada orang yang tidak berdoa, ada orang yang berdoa. Kalau dalam buku kuasa doanya pada Tuhan Yesus dibilang begini, jangan bawa berdoa seperti orang pegang senjata yang pelurunya begitu tembak, tapi tidak pernah kena sasaran. Tapi kita harus tembak menjadi sniper yang luar biasa. Ketika kita melihat sasaran dan kita pilih, maka permohonan kita itu akan terjadi. Amin. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Mungkin firman Tuhan yang saya bisa sampaikan, yang Tuhan berikan kepada saya untuk berbicara hari ini, kiranya Tuhan Yesus mempunyai firman Tuhan dapat memberkati kita. Haleluya. Oleh karena kebenaran Tuhan,
Sebab Engkau Allah layak kami puji, sebab Engkau Allah layak kami sembah. Dengan apa kami mau membalas setiap kebaikan dalam hidup kami, dalam setiap tarikan nafas kami, Bapa, detak jantung kami, Bapa, yang mulai dari pagi hari, Bapa, kami mulai merasakan kebaikan dalam setiap hidup. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang Engkau nyatakan lewat hamba-Mu bagi setiap pribadi kami. Biar lewat kebenaran firman ini, Pak, ada satu roh, ada satu ilhaman yang kami tanam dalam setiap pribadi hati kami, mengajarkan